Haleluya. Dua kerajaan besar telah berdiri, saudaraku. Anda yang masih memakai mata jasmani, Anda sungguh terlambat. Karena hanya orang-orang yang memakai mata rohaninya yang melihat kerajaan 1000 tahun damai itu. Dan tidak menolak ataupun menghujat pekerjaan roh kebenaran yang sedang jalan di bumi ini. Anda yang tidak menyembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran dan tidak percaya akan kuasa spiritual, supranatural di tingkat yang paling tinggi, alangkah berbahayanya hidup Anda. Anda sedang menuju jurang maut kebinasaan. Untuk itu Anda sama sekali tidak tahu tanda binatang itu ada di mana. Dan tanda itu sudah ada di tubuh Anda pun tidak menyadarinya. Karena mata hati Anda tertutup. Sangat tertutup, saudaraku. Untuk itu tanggalkanlah keangkuhan rohmu. Engkau merasa engkau memiliki kerohanian di tingkat yang paling tinggi, sementara kami tidak pernah mengenal Anda. Anda hanya dipuja dan dipuji di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dimensi roh dan kebenaran tidak pernah mengenal Anda. Siapa you? Kami tidak mengenal Anda. Tetapi Anda di dunia mungkin dipuja-puji. Karena kemanisan kata Anda, karena kesesatan yang Anda tebarkan melalui firman-Ku yang kamu pakai untuk kamu dapatkan kenikmatan dunia itu, dan kamu banyak menyesatkan umatku. Sesungguhnya aku tidak pernah mengenal kamu. Hai hamba-hamba yang jahat, enyalah dari hadapanku. Kalian hanya memenuhi isi perutmu, membesar-besarkan namamu, mengangkuh-angkuhkan dirimu, dan tidak memiliki kasih. Hanya hamba-hambaku yang memiliki kasihlah yang berkenan di depan mataku ini. Tentu kalian sudah menyadari siapa aku, bukan? Siapa roh yang di dalamku ini? Pasti kalian sudah menyadarinya. Tidak usah lagi berteka-teki denganku. Siapa yang jadi pion? Siapa yang jadi panglima? Siapa yang jadi jenderal? Siapa yang jadi prajurit biasa? Tentu kalian sudah tahu, bukan? Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian, hamba pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Titik. Tidak ada yang bisa menambahkan kata-kataku. Kalian jangan pernah menyerang orang yang sedang berbicara di depan kamera ini. Jika kota kalian tidak akan aku luluh-lantahkan dalam sekejap mata. Kalian menghina orang yang sementara berbicara di depan mata kalian ini. Itu akan membuat jenggotku semakin gatal saja. Jenggotku di sini lumayan panjang. Kalian hanyalah manusia debu, dan kami manusia langit. Yang memakai wadah ini adalah manusia langit di tingkat yang paling tinggi, karena wadahnya terpilih, paling ekselen di muka bumi ini, dengan hati yang paling baik, tulus apa adanya. Jiwanya seperti anak berumur 2 tahun. Jangan kalian manfaatkan dia, ya. Jangan. Dia hanyalah anak-anak kecil yang tidak bergantung pada mamon. Kalian dunia hanya memanfaatkannya saja. Semuanya kalian ambil, nyawanya, uangnya, kesenangannya, harga dirinya. Jangan seperti itu dunia. Kotamu kami cari,
Kami akan datang di kotamu, kota nenek moyangmu, dan kota keluargamu. Bagaimana kalian menyiksa mempelaiku ini di muka bumi ini, kami akan membalaskan itu 1000 kali lipat. Kalian akan merasakannya. Kalian akan menangis, termehong-mehong. Sudah kukatakan dari beberapa tahun yang lalu, jangan pernah menghina mempelaiku ini, anakku yang sangat kukasihi ini. Jangan pernah. Kalian tidak mengindahkan teguranku, malah kalian mau menantangku seolah-olah kalian berkuasa. Setan-setan. Waktu kalian sudah habis. Sesungguhnya waktu kalian sudah habis. Cuma gaya-gayaan aja kalian di dunia itu. Orang yang sungguh-sungguh mengikut aku, lawanlah mereka deh, setan-setan yang memakai manusia ini. Tangkap mereka dan jebloskan mereka ke penjara. Kalau mereka melarikan diri, biarkan saja mereka melarikan diri di dalam tanah. Aku akan mengubah tanah ini menjadi lautan api. Sudah cukup kejahatan, sangat jelas di mataku. Hai manusia-manusia durjana, manusia-manusia yang dipenuhi kemunafikan. Kalian benar-benar munafik. Kalian sungguh munafik. Orang benar, orang kudus, kalian buat sangat menderita di muka bumi ini. Cukup sudah. Habis kesabaranku. Habis kesabaranku. Untuk itu murkaku meledak-ledak turun atas kotamu. Bersiaplah, hai kota-kota, desa-desa. Bukankah aku sudah memperingatkan dari beberapa bulan yang lalu? Kota Amerika Serikat, China, Timur Tengah, Italia. Mereka akan datang berbondong-bondong ke Indonesia. Tempat tinggal mereka tidak aman bagi mereka, karena akan kuubah menjadi lautan kenangan yang penuh air mata. Bagaimana tidak? Jangan kalian permainkan aku. Jangan kalian permainkan aku, hai manusia bodoh, keledai dungu. Perjanjian nego di alam roh, langgar satu kaki, kalian akan terima akibatnya. Kalian sedang berhadapan dengan siapa? Manusia? Kalian sedang berhadapan dengan siapa? Apa kalian tahu tidak? Kalian sedang berbicara dengan siapa? Tentu kalian sudah mulai memahami dan mengerti. Alam roh itu suka memakai siapa? Alam roh itu suka memakai anak-anak kecil. Maksudnya, jiwanya, hatinya seperti anak-anak kecil. Seperti yang berbicara saat ini. Dia berusia 2,5 tahun. Di depan mataku sangat polos dan sangat memikat hatiku. Sangat indah. Lihatlah betapa indahnya. Hatinya berwarna-warni. Anak-anakku semuanya sudah berwarna-warni. Tetapi lihatlah anakku yang satu ini. Apakah warnanya sama? Tentu beda, bukan? Berbeda dengan anak-anakku yang lain. Karena hatinya tidak sama seperti hati kalian. Aku yang menilai, aku yang melihat hati. Kalian hanya melihat jasmani dan terbatas dengan mata jasmanimu. Tapi aku melihat hati.
manusia itu sampai kedalamannya. Aku bisa mengambil hati manusia. Aku taruh di dalam genggamanku, dan aku melihat, mengamati, dan membaca hati manusia. Tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapan mataku. Dunia akan mencarinya. Dunia akan mencari anak ini. Dan dunia akan memberikan harta kekayaan yang sangat banyak kepada anakku ini. Sudah aku katakan, berikan itu kepada orang-orang susah. Dari dulu sampai sekarang hatimu penuh dengan belas kasihan kepada mereka yang susah. Jangan engkau berubah. Dunia sudah tahu siapa dirimu. Dunia akan mencarimu, anakku, dalam waktu dekat ini. Dan dunia tahu engkau membutuhkan ini, itu, dan ini, serta ono, ini, ene. Semuanya dunia akan memberikannya kepadamu. Berkat-berkat dunia akan engkau terima dalam hitungan hari. Mereka sudah tahu engkau. Siapa engkau, anakku? Tidak usah lagi menyamar. Cukup sudah penyamaranmu yang begitu rapi, sehingga dunia tidak pernah mengenal engkau. Engkau anakku yang paling aku cintai, aku sayangi. Jesus Christ, Alfa dan Omega, Rohku yang berbicara. Langsung to the point. Dunia tidak tahu dan dunia tidak mengerti alam dimensi roh dan kebenaran yang menyamar di dalam wadah ini. Untuk itu dunia tidak bisa menerimamu, anakku. Tetapi engkau setia, tulus mengikuti aku dan mencintai aku. Apa kabar dunia di dalam gelap? Apa kabar dunia di dalam tipu daya muslihatmu? Jikalau aku sudah mengangkat seseorang, maka orang itu akan terangkat dengan sendirinya. Hai anakku, dengarkanlah didikanku, dengarkanlah ajaranku, taruhlah itu di dalam loh hatimu sebagai peringatan akan aku. Jiwamu lemahkah? Semangatmu lemahkah? Marilah datang kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan sukacita yang besar. Datanglah kepadaku dengan sungguh-sungguh. Datanglah kepadaku. Tersungkurlah kepadaku
dengan kerendahan hatimu. Maka Bapakku yang di surga akan memberkati engkau. Bapakku yang di surga akan menghampiri hatimu dan menjamah engkau. Lepaskanlah keterikatan-keterikatan dengan dunia ini, apapun itu juga, tembok-tembok dunia yang mengikat engkau. Lepaskanlah itu semuanya daripadamu. Jangan terikat hatimu dengan harta benda yang berada di dunia ini, karena murka Bapakku sementara jalan pada detik-detik ini dan selanjutnya. Berdoalah, berpuasalah, bacalah firman-Ku, bacalah titah-titah, ketetapan-ketetapan, dan perintah-perintah yang ada di dalam surat cintaku ini. Bila sangkakala Allah Tuhan, dengarlah saudara, berbuat